excited. Nami adalah seorang wanita normal. Seperti anak muda kebanyakan, Nami sangat bergantung pada smartphone-nya. Grup chat dengan teman-temannya, memposting kesehariannya di sosmed, melakukan pembayaran, membeli tiket, dan bermain game, semua ia lakukan di ponselnya. Suatu ketika, Nami pulang dalam keadaan mabuk setelah hangout sama teman-temannya, dan ponselnya tak sengaja jatuh di bus. Sialnya, seorang pemuda tak dikenal memungut ponsel Nami dan cerita pun dimulai. Yang mengambil ponsel Nami ternyata adalah seorang pemuda bernama Junyoung. Saat memposting makanannya di Instagram, dia mencantumkan kalau lokasinya adalah di Thailand, padahal jelas dia sedang berada di Korea Selatan. Menunjukkan kalau pemuda ini adalah orang yang sangat sus. Tiba-tiba teman baik Nami yang bernama Eunjo menelepon. Junyoung yang sus mengangkatnya dan dengan voice changer menjawab kalau ia menemukan ponsel Nami di bus kemarin. Dari percakapan ini Junyoung tahu kalau pemilik ponsel ini bernama Nami. Mengetahui kalau ponsel Nami hilang, Eunjo segera ke apartemen Nami. Alangkah terkejutnya ia mendapati Nami terkulai lemas di atap. Tapi ternyata Nami hanya sedang tertidur. Eunjo membangunkannya. Nami sadar kalau ponselnya hilang dan ia pun panik. Eunjo yang sudah tahu kalau ponsel Nami hilang tertawa gemas. Sementara itu, Junyoung si stalker terus mengutak-ngatik ponsel Nami. Ia berhasil menemukan akun Instagram Nami dan dari situ ia tahu kalau klub baseball favorit Nami adalah LG Twins. Nami menelepon ke ponselnya menggunakan ponsel Eunjo, menjelaskan kalau ia adalah pemilik dari ponsel ini. Nami yang tentu saja tidak tahu ponselnya berada di tangan siapa, meminta Junyoung menemuinya di kafe misi untuk mengembalikan ponselnya. Junyoung mencoba mencari password ponsel Nami, tapi terus gagal. Akhirnya ia membanting ponsel tersebut ke meja. Di sebuah hutan, tim polisi yang dipimpin detektif Jiman menemukan sesosok mayat perempuan. Semua sidik jari di tubuh wanita itu sudah dihilangkan dan tidak ada petunjuk apapun untuk mengetahui identitas mayat perempuan itu, kecuali warna kuteksnya yang unik. Polisi menemukan sejenis suplemen pohon di sekitar situ. Saat menyelidiki lebih lanjut, Jiman mendapati sebuah pohon yang diberi suplemen seperti yang tadi ditemukan di dekat mayat. Di pohon itu tertera nama Junyoung. Jiman tampak mengenali nama itu. Ternyata Junyoung adalah anaknya yang telah menghilang dari rumah selama 7 tahun. Rekan Jiman yang bernama Jungho menduga kalau Junyoung adalah pelaku pembunuhan ini. Tapi Jiman menjawab belum tentu. Jungho bersikeras bahwa bagaimanapun Junyoung pasti ada sangkut paut dengan kasus ini dan ia meminta Jiman segera menghubungi anaknya itu. Tapi Jiman sama sekali tidak tahu keberadaan anaknya itu. Nami sampai di kafe misi yang ternyata adalah milik ayahnya yang merupakan seorang ayah tunggal bernama Seungwoo. Seungwoo sudah tahu kalau ponsel Nami hilang setelah melihat postingan Instagram Eunjo. Seungwoo memberikan Nami minuman buah plum buatannya yang sangat enak. Tiba-tiba Junyoung yang tentu saja menggunakan voice changer menelepon ke kafe misi, mengatakan kalau ia tak sengaja menjatuhkan ponsel Nami hingga kacanya pecah, dan ia menyuruh Nami untuk mengambil ponselnya di sebuah toko reparasi. Nami segera ke toko tersebut yang anehnya tampak berada di sebuah bangunan terbengkalai. Nami masuk ke toko tersebut dan menemukan ponselnya yang kacanya pecah. Penjaga toko reparasi yang ternyata adalah Junyoung yang menyamar meminta Nami mengisi form, dan di form itu Nami harus menuliskan password ponselnya. Berbekal video tutorial YouTube, Junyoung mengganti kaca ponsel Nami yang pecah. Tapi tidak hanya itu, ia juga memasang spyware di ponsel Nami dan menghubungkannya ke sebuah ponsel sehingga apapun yang Nami lakukan di ponselnya juga akan muncul di ponsel itu. Nami pun pulang membawa ponselnya yang sudah diperbaiki. Malamnya, Junyoung datang ke kafe misi. Nami tentu tidak tahu kalau Junyoung adalah orang yang telah mengambil ponselnya. Berkat spyware-nya, Junyoung tahu kalau ayah Nami membuat minuman buah plum yang hanya dijual untuk pelanggan tetap. Dan ia pun memesan minuman itu sambil mengenakan topi LG Twins dan berpura-pura bermain PUBG, game favorit Nami, sebagai usahanya untuk mendekati Nami. Jungho menyarankan Jiman untuk mencari tahu keberadaan Junyoung lewat istrinya.
Benar saja, ketika mengecek ponsel istrinya yang sedang tertidur, ternyata selama ini istrinya diam-diam masih berkomunikasi dengan Jun Yeong. Padahal Jun Yeong adalah anak brengsek yang tidak mau merawat ibunya yang sedang sakit. Memang, tidak ada yang dapat mengalahkan kasih seorang ibu. Dari ponsel istrinya, Jiman tahu alamat tempat tinggal dan nomor ponsel Jun Yeong. Selama Nami tertidur, Jun Yeong terus mengumpulkan semua informasi tentang Nami dengan detail. Jun Yeong mengetahui alamat dan situasi apartemen Nami, kode pintunya, rute yang biasa diambilnya, dan bahkan saldonya. Jun Yeong tahu kalau Nami bekerja di sebuah perusahaan jelly dan ia mempunyai akun rahasia di Instagram bernama Kirke, di mana ia memposting resep-resep makanan favoritnya. Jun Yeong juga mengumpulkan semua nama teman dan relasi Nami, dan ia berencana mengisolasi Nami dari semua kenalannya. Jun Yeong mengganti wallpaper laptopnya dari korban sebelumnya menjadi Nami. Jun Yeong adalah seorang psikopat obsesif dan sekarang Nami menjadi buruannya berikutnya. Bos Nami yang bernama Bu Oh memberitahu Nami tentang proyek besar berikutnya. Dan ia juga menaikkan gaji Nami 2 kali lipat karena jasa Nami bagi perusahaan selama ini. Bu Oh meminta Nami merahasiakan kenaikan gajinya dari rekan-rekannya. Tapi Nami yang setia kawan meminta Bu Oh agar juga menaikkan gaji mereka kalau proyek ini berhasil. Ketika makan bersama, Jiman memberitahu istrinya yang bernama Jeongmi kalau ia menemukan mayat perempuan di dekat tempat rahasia di mana ia dan Jun Yeong menanam pohon plum saat Jun Yeong masih kecil. Jeongmi terpukul mendengar hal itu dan Jiman bertanya apakah Jeongmi tahu keberadaan Jun Yeong, tapi Jeongmi tidak menjawab apa-apa. Ketika Nami sedang bekerja, Jun Yeong sudah berada di rumahnya dan mengamati situasi rumah Nami. Ia menemukan ponsel lama Nami. Jun Yeong yang tahu kalau Nami hendak menjual CD musik favoritnya, mengirim pesan pada Nami, mengatakan kalau ia ingin membeli CD tersebut. Jun Yeong menarik uang dari kartu kredit milik korbannya sebelumnya yang bernama Eunmi dan menggunakannya untuk membuat kartu nama. Jung Ho yang sudah menyelidiki nomor ponsel Jun Yeong mengatakan kalau nomor yang digunakannya adalah milik seseorang bernama Eunmi. Jung Ho juga mengatakan kalau Jun Yeong pernah terkena kasus penipuan dan memiliki toko reparasi ponsel. Jiman lalu bergegas ke kediaman Jun Yeong. Di dalam, Jiman menemukan cat kuteks yang warnanya sama seperti warna kuteks pada mayat yang baru ditemukan, banyak ponsel, beragam kartu nama Jun Yeong serta kartu nama seorang dokter bedah plastik, dan foto serta catatan tentang Eunmi, korban Jun Yeong sebelumnya, menguatkan dugaan Jiman kalau anaknya memang adalah seorang pembunuh. Tiba di rumahnya, Jun Yeong sadar Jiman sedang berada di dalamnya, dan ia tidak jadi masuk. Jiman kemudian mendapat pesan serta foto dari Jun Yeong yang mengatakan kalau ia sudah menyadari kehadiran Jiman. Di pandu foto tersebut, Jiman segera mencari Jun Yeong. Tapi ternyata Jun Yeong sudah tidak berada di sekitar situ. Jiman kemudian kembali ke kediaman Jun Yeong dan mendapati rumah tersebut sudah kosong dan barang bukti sudah dihancurkan. Jun Yeong ke kafe Missy dan kembali memesan minuman buah plum. Sengwo awalnya sempat enggan menjualnya, tapi karena Jun Yeong bersikeras, akhirnya ia memberikannya juga. Jun Yeong menemui Nami dan membeli CD musiknya. Nami teringat kalau Jun Yeong adalah pria yang datang ke kafe kemarin. Jun Yeong mengatakan kalau ia menjual tiket pertandingan LG Twins dengan harga murah, dan Nami segera membeli tiket tersebut. Melihat kedekatan Nami dengan Jun Yeong, Sengwo segera mengusir Jun Yeong dengan halus. Saat mengantar Nami pulang, Sengwo berkata kalau ia mencurigai Jun Yeong yang tampak sengaja ingin mendekati Nami. Ia memperingatkan Nami supaya berhati-hati dengan Jun Yeong. Tapi Nami malah marah dan mengatakan kalau ayahnya overprotective. Di apartemennya, Nami terkejut mendapati seseorang hendak masuk ke apartemennya. Ternyata orang itu adalah Eunjo. Eunjo kecewa karena ia gagal dalam interview pekerjaan yang amat didambakannya dan ia habis bertengkar dengan ibunya, sehingga ia ingin menginap di apartemen Nami. Saat sedang ngobrol, Eunjo melihat tiket baseball dan kartu nama Jun Yeong. Nami kemudian menceritakan tentang Jun Yeong yang tampak memiliki terlalu banyak kesamaan dengan dirinya, sampai-sampai ayahnya jadi curiga. Eunjo mengatakan kalau wajar jika ayah Nami mencurigai Jun Yeong. Eunjo kemudian menyadari kalau tempat kerja Jun Yeong yang tertera di kartu namanya sama dengan tempat kerja teman mereka yang bernama Yeo Jeong.
Sengwo mendapat pesan dari putrinya yang memintanya untuk mendownload sebuah aplikasi yang bisa melacak keberadaan Nami. Ia pun segera mendownload aplikasi tersebut. Sengwo tidak tahu kalau pesan tersebut dikirim oleh Junyong, dan aplikasi itu adalah spyware, dan sekarang Junyong juga telah menghack ponsel Sengwo. Sebuah notifikasi di ponsel Sengwo mengatakan kalau paket sudah terkirim. Sengwo keluar rumah, dan saat memeriksa paket mencurigakan tersebut, ia dipukul Junyong sampai pingsan. Berbekal catatan Junyong, Jiman mendatangi rumah Eunmi dan bertemu dengan ibunya yang bernama Jaeyeon. Jiman mengaku kalau ia adalah ayah Junyong yang ternyata sempat dekat dengan Eunmi. Jaeyeon tampaknya belum tahu kalau Eunmi sudah meninggal. Jaeyeon mengatakan kalau Eunmi bertemu dengan Junyong di toko reparasi ponsel. Jiman bertanya di mana alamat toko reparasi ponsel itu, tapi Jaeyeon tidak tahu. Junyong mematikan alarm ponsel Nami sehingga ia bangun kesiangan dan terlambat ke kantor. Dalam perjalanan, Nami mendapati kalau seseorang telah ngepost fotonya bersama rekan-rekan kerjanya di akun Kirke-nya dengan caption yang menjelek-jelekan perusahaan tempatnya bekerja, Bu Oh, dan rekan-rekan Nami. Tidak hanya itu, Nami juga seakan telah mengirim pesan di grup chatnya yang mengatakan kalau dia mendapat kenaikan gaji dan dia pantas untuk mendapatkan itu karena rekan-rekannya tak becus kerja. Setibanya di kantor, Nami disambut dengan dingin, dan meja kerjanya sudah diacak-acak. Nami mencoba menjelaskan, mengatakan kalau ponselnya dihack, tapi rekan-rekannya sudah tidak peduli dengan ucapannya. Bu Oh mengatakan kalau proyek besar mereka gagal karena postingan di Kirke, dan sekarang perusahaannya terancam bangkrut. Bu Oh lantas memecat Nami dengan tidak hormat. Junyong telah berhasil menyingkirkan semua orang di circle Nami, dan hanya tinggal satu orang yang tersisa. Eunjo melihat Nami sedang menangis, dan hanya kepada Eunjo lah Nami masih bisa bersandar. Eunjo menemani Nami ke kantor polisi dan melaporkan kalau ponselnya dihack orang, tapi petugas polisi tak bisa membantu banyak, karena Nami sudah menghapus foto di Instagram yang menjadi prahara, dan dia juga sudah keluar dari grup chatnya, sehingga semua bukti sudah hilang. Dengan kecewa, mereka pergi meninggalkan kantor polisi. Di rumahnya, Sengwo mengancam Junyong agar jangan menyakiti anaknya. Junyong berkata kalau Sengwo adalah ayah yang lebih baik dari ayahnya sendiri yang tidak pernah mempedulikannya sampai-sampai ia menjadi seperti sekarang. Lebih lanjut, Junyong berkata kalau hanya dalam waktu 3 hari setelah ia menemukan ponsel Nami, ia bisa menguasai semua aspek hidup Nami dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan itu adalah kesempatan yang tak akan ia lewatkan. Di kafe, Nami dan Eunjo membicarakan siapa yang sudah menghack ponsel Nami. Mereka ternyata telah memanggil Junyong untuk membantu mereka, karena Junyong satu kantor dengan teman mereka, Yeojong, yang bekerja di dunia cyber security. Walau kita tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat Junyong. Junyong berkata kalau ada seseorang yang memasang spyware di ponsel Nami. Junyong kemudian mengajak Nami berbicara empat mata. Junyong mengatakan kalau yang memasang spyware di ponsel Nami adalah orang terdekat Nami. Satu-satunya orang terdekat Nami yang bisa mengambil ponsel Nami tanpa sepengetahuannya tentu hanyalah Eunjo. Termakan ucapan Junyong, Nami menyatakan kecurigaannya pada Eunjo. Eunjo tidak terima kalau Nami telah mencurigainya dan ia pun pergi. Orang terakhir di circle Nami sudah pergi, dan seperti mental illness, isolasi Nami lengkap sudah. 7 mayat telah ditemukan lagi di TKP, dan kasus ini semakin menarik perhatian publik. Tekanan pun semakin besar bagi Jiman dan Jungho untuk segera menyelesaikan kasus ini. Jiman menyampaikan pada Jungho apa yang telah ia temui di rumah Junyong, dan Jungho semakin yakin kalau Junyong lah pelaku semua pembunuhan ini. Tidak bisa menerima kenyataan, Jiman mengatakan kalau karena kesalahan dialah Junyong jadi seperti ini. Jungho menghardik Jiman, mengatakan kalau sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri. Jungho juga ternyata sudah berhasil menemukan toko reparasi ponsel milik Junyong dan mereka segera bergegas ke sana. Sampai di sana, toko itu sudah kosong. Hanya ada 8 form yang berisi nama korban-korban Junyong sebelumnya dan 1 form lagi bertuliskan nama Nami. Tahu kalau Junyong sedang mempermainkan mereka, Jungho ingin segera memberitakan penemuan ini ke media. Tapi Jiman yang memiliki nurani seorang ayah ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Tiba-tiba 2 polisi datang bersama Nami yang mulai curiga kalau masalah timbul sejak mengambil ponselnya di tempat ini. Mendengar nama Nami,
Jiman dan Jungho tahu kalau ialah sasaran Junyong berikutnya. Nami menelepon perusahaan tempatnya bekerja, tapi tentu saja perusahaan itu mengaku tidak ada karyawannya yang bernama Junyong. Jungho yang khawatir dengan keselamatan Nami ingin memberitahukan padanya kalau Junyong adalah pembunuh psikopat. Tapi Jiman yang tidak ingin Nami bertindak gegabah menyembunyikan fakta itu dan hanya berkata kalau Junyong adalah seorang pervert. Tidak menyadari seberapa berbahayanya Junyong, Nami yang ingin segera menangkap Junyong memiliki ide untuk memancing Junyong agar datang ke apartemennya. Dan saat itulah Jiman dan Jungho akan membekuknya. Melihat keberanian Nami, mereka pun menyetujui ide itu. Nami mengirim pesan pada Junyong menyuruhnya datang ke apartemennya dengan dalih laptopnya bermasalah. Tidak tahu kalau Nami telah bekerja sama dengan polisi, Junyong pun memakan umpan itu. Junyong sampai di apartemen Nami, tapi tiba-tiba Jiman dan Jungho membekuknya. Di luar dugaan Jiman, ternyata wajah Junyong bukanlah seperti yang ia kenal sebelum kabur dari rumah. Tidak memiliki bukti apa-apa, mereka pun segera melepaskan Junyong. Tahu kalau Nami sudah bekerja sama dengan polisi, Junyong segera mematikan ponselnya supaya tidak bisa dilacak lebih jauh. Jiman dan Jungho menemui Nami, dan mereka bingung kenapa Junyong tidak muncul. Untuk berhubungan lebih lanjut dengan Jiman, Nami memindahkan SIM cardnya ke ponsel lamanya. Tak tahu kalau Junyong juga sudah menyadap ponsel lamanya. Jiman ditelepon oleh pimpinannya yang sudah mulai curiga kalau Jiman ingin melindungi anaknya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Jiman dan Jungho hendak pergi, mengingat mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu Junyong menghubungi Nami lagi. Khawatir dengan keselamatan Nami, mereka mengantar Nami untuk tinggal di rumah ayahnya. Sebelum berpisah, Nami berkata kalau ia tak mengirim pesan, berarti sesuatu telah terjadi padanya, sambil menyerahkan secari kertas pada Jiman. Di dalam rumah, tiba-tiba Junyong mengirim pesan pada Nami, menyuruhnya untuk menghubunginya di nomor barunya. Nami menghubungi nomor tersebut dan terkejut mendapati ada dering ponsel dari dalam rumahnya. Panik, Nami segera mencari ayahnya, tapi sang ayah ternyata tidak ada di kamarnya. Nami terus mencari sumber suara ponsel dan akhirnya ia mendapati Junyong sudah berada di dalam rumah ayahnya. Nami hendak menyerang Junyong, tapi ia menunjukkan foto Sengwo yang sedang terikat. Nami yang tahu ayahnya sudah menjadi sandera Junyong pun hanya bisa terdiam. Junyong menyuruh Nami segera mengirim pesan pada Jiman, mengatakan kalau ia baik-baik saja. Di saat bersamaan, Jiman dan Jungho mendapat kabar kalau tim polisi sudah menemukan mayat Junyong. Nami bertanya, kenapa Junyong melakukan ini semua padanya? Junyong yang psikopat hanya menjawab kalau ia tidak punya alasan apa-apa. Junyong membuat semacam permainan. Kalau dalam 24 jam ada seseorang dari kontak Nami yang menghubunginya, maka ia akan membebaskan Nami dan ayahnya. Junyong berkata bahwa di zaman digital ini, kita bisa membuat koneksi dengan orang lain semudah sentuhan jari. Tapi sayangnya koneksi itu rapuh dan mudah diputuskan. Dan ia melakukan semua ini untuk membuktikan filosofi itu. Junyong lalu menyuruh Nami untuk memilih, bunuh Junyong atau segera lari menyelamatkan diri. Nami yang tidak bisa membunuh tentu tidak berani memilih yang manapun. Junyong kemudian masuk ke kamar mandi dan Nami mengikutinya. Di dalam, ia melihat ayahnya sedang terikat dan setengah tenggelam di bak mandi. Junyong kemudian memaksa Nami untuk segera mengikat dirinya sendiri. Tetapi setelah Nami mengikat dirinya, Junyong malah menceburkan Nami di atas tubuh ayahnya dan mereka berdua pun perlahan tenggelam. Junyong lalu duduk di ruang tamu dan tampak menikmati hasil karyanya. Tiba-tiba dia membaca kertas yang ditunjukkan Nami tadi pada Jiman, dituliskan, tidak mengirim pesan, hanya telepon. Membaca itu, Junyong sadar kalau Jiman sudah mengetahui keberadaan Junyong di rumah itu. Benar saja, Jiman dan Jungho segera membekuk Junyong. Jiman yang geram menghajar Junyong hingga bonyok. Jiman bertanya, apakah Junyong adalah anaknya? 준영이 죽은 거 아니잖아. 준영이 어딨어? Junyong malah menunjuk ke sebuah dokumen dan HP yang memperlihatkan kalau ternyata Junyong yang asli adalah korban pertama Junyong gadungan ini. Dan ia mencuri identitas Junyong yang asli. Jiman yang gelap mata hendak menembak Junyong, tapi moralnya menghalanginya. Di saat bersamaan, Jungho menolong Nami dan meresusitasi Seongwo.
Nami melihat ke arah Junyong lalu menghampirinya dan tanpa ragu langsung menembaknya dengan dingin. Sementara itu, Jungho ternyata berhasil menyelamatkan Seongwoo. Nami dan ayahnya pun memulai kehidupan mereka lagi, dan Eunjo juga sudah berdamai dengan Nami. Identitas asli Junyong gadungan ternyata masih misterius. Karena peristiwa ini, akun Kirke dan kafe misi pun semakin ramai. Di kafe, seseorang tampak sedang mengintai Nami. Apakah maraknya berita ini membuat Nami menjadi sasaran predator baru? Kecanggihan teknologi membuat dunia digital seakan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Tapi kita harus ingat, kalau dunia digital hanyalah dunia maya yang semu dan tak akan bisa menggantikan kehidupan kita di dunia nyata. Hiruk-pikuk dunia digital tak akan bisa menggantikan keluarga dan persahabatan di dunia nyata. Dan yang lebih penting, kita harus berhati-hati agar jangan sampai orang jahat memanfaatkan dunia maya itu untuk menghancurkan kehidupan nyata kita. Atau kita akan bernasib sama seperti Nami. Oke, sekian dulu video kali ini. Klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya kalau kalian suka dengan konten-konten si Kepik. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah!